Karena di sini tidak ada tulisan apa-apa. Jadi sebagai pedoman ialah barang yang sudah kita foto, jadi bisa kita jadikan acuan di saat kita dalam permasalahan kebingungan untuk dihadapkan posisi transistor. Dan di sini ada BD 140 sama dua-duanya. Jadi untuk BD ini sahabat bisa ganti dengan TIP 42 atau 32 boleh, sama dua-duanya dengan posisi diputar balik seperti layaknya kita mengganti di bagian driver power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya lagi menggarap sebuah power yang bertipe D, yang lagi sedang dalam masalah, yaitu kiriman dari sahabat-sahabat kita yang minta diperbaiki. Nah, hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana untuk memperbaiki kendala sebuah SMPS yang bertipe ini yang tidak ada tulisan sama sekali. Mungkin sahabat-sahabat mungkin kebingungan apa dan bagaimananya untuk mengecek satu dan mengganti komponen-komponen yang bermasalah. Nah, sedikit saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat, ada baiknya sebelum sahabat melepas komponen atau mencabut atau mau mengganti komponen itu, ada baiknya sahabat gunakan kamera HP atau sahabat foto dulu posisi masing-masing. Jadi sahabat bisa mengambil beberapa posisi untuk sebagai daya ingat, karena di sini tidak ada tulisan apa-apa. Jadi sebagai pedoman ialah barang yang sudah kita foto, jadi bisa kita jadikan acuan di saat kita dalam permasalahan kebingungan untuk dihadapkan posisi transistor, karena posisi transistor kalau terbalik juga tidak bisa normal atau bisa menyebabkan masalah-masalah lain. Jadi sahabat-sahabat, untuk yang pertama yang ingin saya bagikan dengan sahabat-sahabat yaitu dengan cara memoto atau dipoto menggunakan HP sahabat-sahabat. Oke, jadi di sini untuk kerusakan sebuah SMPS seperti ini yaitu hilang tenaga dan tegangan jadi drop. Disebabkan oleh komponen apa? Jadi kali ini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat komponen apa saja yang harus sahabat ganti. Nah, jika SMPS ini berkendala di saat kita hidupkan atau kita nyalakan di saat tegangan tidak normal atau tidak cukup 200 atau 200 ke bawah, otomatis SMPS ini sangat mudah sekali bermasalah. Beda halnya dengan trapo, itu tidak mudah bermasalah, tapi untuk SMPS ini sangat mudah sekali bermasalah. Jadi SMPS-nya seperti ini, tidak ada tulisan apa-apa. Jadi di sini saya hanya ada tambahan-tambahan coretan sedikit-sedikit untuk sebagai pengingat. Nah, ini rakitan sahabat-sahabat kita yang berada dari Pulau Jawa, jadi dalam keadaan bermasalah menggunakan box CA10. Jadi yang ingin saya bagikan dengan sahabat-sahabat ini, mohon maaf juga kameranya pakai pegang karena terinputnya lagi dalam bermasalah juga. Jadi kerusakan amplifier saya bisa servis, kerusakan terinput saya tidak bisa servis. Jadi di sini ada satu transistor yaitu menggunakan BD 139 atau yang bertipe C. Dan di sini ada BD 140 sama dua-duanya. Jadi untuk BD ini sahabat bisa ganti dengan TIP 42 atau 32 boleh, sama dua-duanya dengan posisi diputar balik seperti layaknya kita mengganti di bagian driver power. Jadi di sini posisinya BD 140, BD 140. Jadi di sini saya sudah ganti menggunakan yaitu TIP 41. Jadi di sini masih bawaannya. Jadi ini posisi bagian belakang. Nah, di sini bisa sahabat perhatikan, ini posisi di bagian belakangnya. Sementara kalau sahabat ganti menggunakan TIP yaitu posisinya seperti ini, diputar balik posisi belakangnya itu menuju ke bagian gumparan ini. Dan di sini ada R yang 100 ohm di sini. Ini harus sahabat teliti juga. Ini kadang-kadang putus. Kadang-kadang putus disebabkan putusnya
R tersebut ialah di sini ada jinner. Jadi di sini ada jinner yang sudah saya tempel atau saya pasang di bagian posisi belakang. Jadi ini mudah-mudahan kelihatan karena ini malam hari. Jadi bayangkan sahabat menyerpis barang yang tanpa simbol sama sekali. Ini polos, tidak ada apa-apanya. Jadi dengan cara memoto atau mencatat satu persatu mungkin jadi acuan sahabat-sahabat untuk menyerpis sebuah perangkat ini. Jadi jinner ini saya ganti menggunakan jinner 1 watt 15 volt. Sementara bawaannya itu 12 volt 12 volt setengah watt. Jadi saya ganti menggunakan 1 watt 12 volt 15 volt untuk di bagian jinnernya. Jadi untuk di bagian transistor utama atau MOSFET-nya atau FET-nya ini menggunakan MOSFET yang bertipe K. Jadi sahabat harus teliti juga karena untuk mengukur MOSFET itu beda dengan mengukur transistor pada umumnya seperti NPN ataupun PNP. Jadi ada perbedaan cara ukur sebuah transistor MOSFET dengan mengukur transistor NPN ataupun PNP. Jadi ada sedikit perbedaannya. Jadi kalau ini ada menimbulkan permasalahan di antara salah satunya ini, sahabat bisa mengganti dengan bertipe K. Harus menggunakan yang bertipe K. Jadi bebas sahabat menggunakan tipe apa saja, yang penting ampernya besar. Jadi di sini saya sudah mengganti untuk tipe bawaannya ini tidak sama juga. Jadi di sini ada K793, sedangkan yang satunya ini yaitu K2837. Jadi ini untuk posisinya sama, tidak ada nilai min plusnya, jadi sama. Cuman posisi cara kerjanya aja yang berbeda. Jadi usahakan untuk mengganti sebuah MOSFET di bagian SMPS ini menggunakan MOSFET yang bertipe atau ampere besar. Jadi saran saya yang bagus itu sahabat bisa cari kalau ada MOSFET mesin las. Jadi MOSFET mesin las itu ampernya sangat besar sekali sehingga bisa menjadi kuat. Dan yang selanjutnya buat sahabat-sahabat yang ingin saya bagikan lagi yaitu di sini untuk heatsink pengaman atau heatsink pendingin ini sangat tipis sekali. Jadi kemungkinan juga kalau tidak saya ganti atau saya gembari aja karena ini sangat tipis, sahabat bisa perhatikan. Jadi kalau menggunakan spekar besar, kemungkinan heatsink ini cepat panas. Karena di sini ada terbagi beberapa komponen yang menempel di bagian heatsink ini. Salah satunya MOSFET ada 2, sementara di sini ada dioda min dan dioda plus untuk menjadi searahnya di bagian elko ini. Jadi dioda ini juga rentan panas kalau menggunakan SMPS seperti ini. Jadi yang perlu sahabat cek yaitu kalau menimbulkan permasalahan yaitu salah satunya di bagian MOSFET ini dan di bagian drivernya MOSFET ini juga harus sahabat periksa, dan di bagian R yang 100 ohm ini juga harus sahabat periksa yang bagian ini. Ini ada R 100 ohm dan jinner di bagian bawah itu juga harus sahabat periksa. Kadang-kadang jinnernya sudah short, dan di sini ada R di bagian basis. Kalau kita menggunakan NPN itu R basisnya, tapi di sini bukan R basis. Ini saya ganti menggunakan R 10 ohm. Jadi saya ganti menggunakan 10 ohm karena untuk R bawaannya ini tidak ada di tempat saya. Jadi saya bisa ganti menggunakan 10 ohm. Ada 2 R di sini yang sudah saya ganti. Jadi buat sahabat-sahabat yang menyerpis sebuah SMPS, karena ada sahabat-sahabat kita yang menanya, "Bang, saya punya SMPS, kendalanya begini. Jadi mungkin ini sedikit jadi patokan buat sahabat-sahabat untuk menyerpis. Dan ada juga sahabat kita yang sudah menyerpis, menanyakan melalui WA dan disertai gambar. Saya menyerpis sebuah SMPS ini, cuman saya kelupaan untuk posisi transistornya di mana ya. Nah, sedikit acuan buat sahabat-sahabat, kalau bisa sebelum sahabat apa-apakan, ada baiknya sahabat foto dulu, ambil gambarnya sepaling tidak atau dibuatkan videonya supaya bisa menjadi gambaran di saat sahabat-sahabat mengalami kebingungan. Oke, jadi di sini saya ingin mencoba setelah saya mengganti beberapa komponen tadi, salah satunya transistor MOSFET-nya ini, dan di bagian R-nya ini juga saya ganti.
menggunakan 10 ohm, dan di bagian drivernya ini juga saya ganti menggunakan TIP 42 karena tipenya itu A, dan di sini saya ganti juga yang 100 ohm dan Zener 15 volt. Saya ganti menggunakan Zener 1 watt. Jadi sekarang saya coba nyalakan. Oke. Oke, untuk powernya yang bertipe D sudah nyala juga. Untuk SMPS-nya sudah nyala juga karena kipas atau fan DC-nya itu mengambil tegangan dari SMPS ini. Jadi semuanya sudah bekerja seperti pada umumnya. Tinggal nanti saya buatkan videonya di saat pengetesan untuk sahabat-sahabat. Jadi ini belum saya nyalakan karena di sini untuk kabel belum saya pasang. Jadi saya harus cek dulu untuk di bagian kit driver yang bertipe D ini sama kiri kanan apakah ada masalah atau tidaknya. Kalau memang tidak ada masalah, nanti baru kita coba atau tes uji coba untuk kekuatannya. Oke, jadi seperti itulah gambaran buat sahabat-sahabat bagaimana cara menyervis sebuah SMPS yang 0 kode. Di sini tanpa kode sama sekali. Jadi sahabat-sahabat nanti kalau udah cabut-cabut ntar bingung. Wah, ini posisinya gimana ya? Posisinya gimana ya? Jadi ada sebaiknya sahabat-sahabat gambar dulu. Oke, jadi buat sahabat-sahabat di sini Bang Budi lagi kebingungan juga. Dia heran dengan datonya ngomong laju amat katanya. Jadi Bang Budi kita lagi menggarap sebuah power bertipe AB. Jadi lagi pemasangan instalasi. Jadi seperti ini. Jadi ada pesan-pesan Bang Budi? Biasa, kayak biasa. Oh, Kak. Awas dukung channel Budi The Vlog. Budi The Vlog tuh lebih semangat. Ada banyak dia tuh. Oke, itu ya. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi kata Bang Budi kita, jangan lupa dukung Budi The Vlog. Kebetulan kopi 2 gelas sudah ada campur semutnya, jadi rasanya pun udah sepang, jadi tidak bisa dipinum lagi. Oke, buat sahabat-sahabat, semoga video ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.